Valid berangkat dari pernyataan tadi yang disampaikan oleh Pak Pitan bahwa nanti akan ada pertemuan dari Putin ke Beijing tanggal 19 Mei pada saat yang sama. Kemudian akan ada pertemuan juga di Situation Room di Washington DC Presiden Trump. Artinya ada besar kemungkinan ada serangan baru ke Iran. Nah, ini bagaimana sebetulnya skenario perang total yang dimiliki oleh Iran menurut Anda? Iya, begini. Iran ini sudah memperkirakan atas segala kemungkinan yang akan terjadi pada Iran ini. Karena eskalasi yang sudah dibaca oleh Iran ini kan eskalasi yang memang terus meningkat. Yang kedua bahwa beberapa negara Teluk itu seperti Uni Emirat Arab terbukti dalam perang ini ikut memerangi Iran. Dan juga ada hubungan kerjasama antara UAE dengan Israel ya dalam konteks ketegangan ini baru-baru ini. Nah, karena itu bahwa kalau kita melihat dari posisi Iran sendiri, karena memang mereka dalam hal ini sebagai negara yang bertahan defense ya, mereka sudah mempersiapkan itu semua. Jadi ada beragam strategi yang sekarang dilakukan adalah satu, selain pasdarannya IRGC yang siap dalam strategi yang akan dikembangkan dalam kesekiranya invasi darat ini terjadi ya. Kemudian juga mereka sudah mempersiapkan rudal anti pesawat ya, karena kemungkinan besar bahwa peperangan invasi darat ini akan dimulai oleh pengeboman ya, oleh pesawat-pesawat yang akan kemudian mengebom wilayah-wilayah penting di Iran. Tadi dikatakan Pakistan juga sudah mengirim pasukan ke wilayah Pak. Bahkan bahkan Amerika pun sudah mengirim kemudian pasukan daratnya. Nah, yang kedua bahwa Iran ini punya artis ya. Jadi punya tentara konvensionalnya, baik itu angkatan udaranya, angkatan daratnya maupun yang angkatan lautnya ya. Kemudian yang ketiga bahwa Iran juga punya tentara rakyat ya, artinya rakyat-rakyat yang memang sudah terlatih dalam perang ya. Jadi ada wamil di sana itu. Yang keempat bahwa mereka sekarang itu membuka satu ini yang disebut dengan satu program yang kemudian disebut sebagai John Fadoye Iran. Jadi jiwa persembahkan untuk Iran. Sudah ada 47 juta orang yang mendaftarkan sukarelawan untuk ikut berperang ini. Dan kemudian yang kelima ini adalah pasukan-pasukan yang memang terafiliasi dengan Iran selama ini, yang berasal dari Irak ya, dari beberapa wilayah itu sudah juga masuk untuk siap dalam ikut perang dalam perang sekiranya perang darat ini terjadi. Dan bahkan yang menarik ya Mbak Tri, bahwa baru-baru ini kan baru kira-kira kemarin ya, reporter televisinya itu perempuan kemudian membawa senjata dan sambil berkata begini bahwa dalam bahasa Persia dia mengatakan agar mar kushte shudan mo difok mikunim as hokemon gitu kan. Jadi sekiranya lelaki di antara kita sudah mati semua, kita akan tetap mempertahankan tanah ini. Oke, baik. Jadi ini seakan-akan satu pesan ya, bahwa masyarakat ini sudah siap untuk sekiranya terjadi perang yang paling berat. Karena dalam pandangan saya bahwa beberapa faktor akan menunjukkan hal ini. Pertama bahwa pernyataan terakhir Hegseth itu bahwa kami akan berperang untuk membela kemudian Israel sebagai memilih bahwa itu bagian dari kerjasama kami ya. Sehingga bahwa perang ini pasti akan terakhir. Yang kedua bahwa Trump tentu memerlukan kemenangan dalam perang ini, karena kalau tidak terjadi kemenangan itu atau bukti kemenangan itu, habis dia. Baik nanti dalam pemilu gitu kan, kemudian hegemoni Amerika, karena salah satu perjanjian itu dalam perjanjian tawar Iran adalah bahwa seluruh pangkalan Amerika di Teluk itu harus keluar dari Teluk gitu. Dan ini kan sama artinya bahwa Amerika akan ke depan kehilangan hegemoninya di wilayah
Teluk ini. Oke, Prof. Nah, mengenai pernyataan Amerika Serikat sendiri pasca pertemuan Beijing ini kan memang tidak menghasilkan tekanan nyata terhadap China untuk Iran. Tapi kemudian lagi-lagi Trump mengeluarkan ancaman keras yang menyatakan Iran harus cepat bergerak atau tidak ada yang tersisa. Dari sisi Iran sendiri, bagaimana Anda ataupun Iran menilai pernyataan ini? Apakah sebagai sinyal frustasi dari Amerika atau sinyal invasi? Begini, Iran itu baik dari Abbas Araghchi yang berulang kali menyatakan bahwa bagi kami ancaman Trump itu tidak ada artinya. Karena Trump ini sendiri kan berulang kali mengeluarkan ancaman-ancaman yang terus-menerus dilakukan. Bahkan misalnya itu baik dari Abbas Araghchi pernah menyampaikan juga maupun dari Ketua Parlemen Iran ya, Kalibov itu, Anda itu banyak bicara. Kirimkan tentara Anda ke sini atau kami kirimkan pesawat untuk menjemput tentara Anda ke sini. Gitu kan? Artinya bahwa ancaman apapun yang datang dari Trump bagi mereka ini sudah bukan sesuatu yang berarti ya. Dan mereka dalam konteks ini mereka sudah menyiapkan segala sesuatu bahkan pada keadaan yang paling mengkhawatirkan sekalipun. Artinya dalam konteks ini Iran sudah membaca semua ini dan mereka siap dalam keadaan yang paling sulit sekalipun sekiranya terjadi bahkan pada perang darat. Ya. Oke, baik, kembali ke Pak Pitan. Dengan tadi dikatakan bahwa Pakistan saja sudah mengirimkan pasukannya ke UAE juga kemudian sepertinya sudah bersiap seperti itu. Artinya seberapa dekat kawasan Timur Tengah regional ini dengan ledakan konflik yang kemudian tidak terkendali? Begini, kalau dalam strategi perang, kalau orang ancam terus, itu artinya tidak akan terjadi. Karena kalau perang yang efektif itu tanpa mengancam, diam-diam orang serbu sebelum musuh itu bersiap-siap. Tapi kalau dia Amerika sedang mengirimkan sinyal kalau dia ancaman, mengancam terus itu kan lawannya jadi bersiap diri kan, seperti gitu. Jadi itu strategi perang yang salah itu kalau mengancam terus. Yang kedua, kalau ancaman itu tidak pernah terjadi, orang jadi tidak percaya, kan begitu. Tapi saya mau bilang begini, kita harus lihat juga dari sisi kepentingan Cina. Karena yang keluar dari pertemuan tingkat tinggi di Beijing itu adalah menurut Trump itu dia dan Presiden Xi Jinping sepakat untuk Selat Hormuz dibuka. Nah, tetapi belum ada pernyataan yang mengkonfirmasi itu dari pihak Cina. Gitu. Nah, Cina itu 27 Maret 2021 itu menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Iran. Isinya itu adalah Cina komit untuk berinvestasi 400 miliar dolar di Iran untuk telekomunikasi, infrastruktur dan segala macam. Nah, tetapi itu baru bisa terjadi kalau negaranya aman kan. Sekarang sejauh ini baru realisasinya sekitar 1%. Nah, jadi kepentingan Iran adalah menarik investasi Cina sebesar itu. Kepentingan Cina adalah bisa mendapat minyak dengan harga diskon dengan barter tadi itu yang Pak Khalid jelaskan itu. Jadi Iran punya kepentingan menarik investasi Cina sebesar itu. Cina punya kepentingan dapat minyak yang yang diskon. Nah, artinya kesepakatannya adalah harus aman dulu di situ. Masalahnya begini, masalahnya adalah setelah Trump mengajukan 14 butir MOU itu, Iran juga mengajukan kemarin itu 14 butir MOU dengan 5 prasyarat. Jadi kalau mau perundingan damai lagi, nah sekarang Pakistan lagi pusing kepala ini. Kalau mau perundingan damai lagi harus ada 5 syarat yang ditempuh. Pertama adalah perang harus dihentikan di semua lini, termasuk di Lebanon dan di Gaza. Yang kedua, semua sanksi harus dicabut. Yang ketiga harus bayar merilis aset Iran. Aset Iran yang 120 miliar lebih yang diblokir. Yang keempat adalah harus bayar ganti rugi oleh negara-negara Arab itu 270 miliar dolar. Dan yang kelima, Selat Hormuz itu harus diakui kepemilikannya, harus diakui bahwa Iran berhak atas Selat Hormuz. Itu masalah besar sekali. Nanti saya jelaskan kenapa. Baik.